Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Coba kalian perhatikan di layar monitor. Terus tidak boleh coret-coret, tidak boleh ngomong sendiri. Ngerti? Ayo Danusin. Kita berapa? Berapa? 43. Kembali dari 3. Tema 4, tema 3, PB 3. Halaman. Bentar. Anak-anak, dengarkan Bu Ana. Bu Ana, dengarkan ya. Dengarkan. Berapa? Bu Ana, kamu buka halaman 91 dulu. Belajar. Sudah? Sudah kalian buka halaman 91? Bu Ana mau menerangkan sedikit tentang keluarga besar. Ya, keluarga besar. Dengarkan. Berapa, Pak? Halaman 91. Ya. Sekarang coba, halo, yang ini. Kelihatan? Halaman berapa, Us? 91. Dulu tema. Kelihatan, Mas? Ya. Wes, jangan ya. Jangan ngomong sendiri. Saya Anak mau menjelaskan ini dulu biar kamu mengerti. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian buka di kitab kalian halaman 91. Silsilah keluarga besar Udin. Kalau keluarga kecil atau keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak. Tapi kalau keluarga besar, ada kakek, ada nenek, ada kakek dari ayah, ada kakek dari ibu, ada nenek dari ayah, ada nenek dari ibu, ada paman dari ayah, ada paman dari ibu, ada tante dari ibu, ada tante dari ayah, dan juga sepupu. Ya, ada juga Pak D. Ya, jadi kalian apa, Nana? Kalian harus mengerti tentang keluarga besar. Ya, harus mengerti tentang keluarga besar. Jadi keluarga besar itu anak-anak terdiri dari kakek, nenek dari ayah, dari ibu kalian, terus paman, bibi, bude, pakde, sepupu. Itu semua adalah keluarga besar. Coba kalian buka halaman 91. Sudah? Tolong dilihatkan. Diperlihatkan kitabnya. Kitabnya diperlihatkan halaman 91. Kalian buka. Kalian buka halaman 91. Sudah ketemu? Sudah? Sudah. Sekarang Bu Ana membaca. Kakek Udin dari ibu namanya Jamal.
Nenek Udin dari ibu namanya Nani. Kakek Udin, kakek Jamal, nenek Nani mempunyai anak. Kakak Ibu Udin Ismail, Ibu Udin Fatimah, adik perempuannya Ibu Udin Aisyah. Jadi Ibu Fatimah ini, ibunya Udin ini mempunyai kakak namanya Ismail, punya adik namanya Aisyah. Sudah mengerti? Sekarang kakek Udin dari ayah. Kakek Udin dari ayah namanya Kokasi. Neneknya bernama Imas. Ayahnya Udin adalah anak pertama, namanya Pak Rahmat. Bibi Udin dari ayah namanya Nina. Suami Bibi Udin dari ayah namanya Ranto. Jadi dengarkan. Ibu Fatimah menikah dengan ayah Udin Rahmat. Mempunyai anak siapa? Mempunyai anak Kak Mutiara dan Udin. Sedangkan Bibi Udin namanya Nina menikah dengan ayahnya, suaminya Bibi Udin dari ayah namanya Ranto. Punya anak namanya Dita. Jadi Dita ini sama Kak Mutiara sama Udin adalah sepupu. Karena apa? Karena apa? Anak dari adiknya ayahnya Udin. Mengerti anak-anak? Makanya ini namanya keluarga besar. Ini adalah namanya keluarga besar. Diulangi Bu Ana. Kakek dari ayahnya Udin namanya Kokasi. Neneknya bernama Imas. Tapi kalau ibunya Ibu Fatimah dan ayahnya Ibu Fatimah namanya kakek Jamal dan Ibu Nani. Kakek dari ayahnya Udin namanya Kokasi, neneknya Imas. Ibu Fatimah menikah dengan Pak Rahmat, mempunyai anak Kak Mutiara dan Udin. Sedangkan Bibi Nina dan menikah dengan Ranto, dengan Om Ranto atau Paman Ranto, punya anak Dita. Dita sama Udin sama Mutiara adalah sepupu. Sudah mengerti anak-anak? Kalau sudah, cung jempol. Pinter. Sekarang kita belajar subtema 3 PB 3. Ya. Berkumpul bersama keluarga besar. Bu Ana membaca, kalian mendengarkan. Berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Sudah, sekarang pertanyaannya. Pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Berkumpul dengan paman, dengan bude, dengan bibi pernah? Dengan tante? Pernah apa enggak? Kalau pernah, jempolnya kasih tahu Bu Ana. Halo,
Pernah. Kapan itu? Kapan? Biasanya kalau berkumpul semua saat Lebaran. Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluarga besarmu? Boleh makan bersama, boleh berbincang-bincang, boleh rekreasi bersama. Ya, selanjutnya. Sekarang, Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Anak-anak, ada alat ukur yang tidak baku. Ya, dengarkan. Nanti tidak mengerti. Alat ukur tidak baku itu contohnya apa, Us? Jengkal. Jengkal itu mana, Us? Bu Ana. Lihatin di layar monitor kalian. Ini namanya jengkal. Dari ujung jari kelingking sampai ujung jari jempol, namanya ini jengkal. Ya, jengkal. Tapi kalau dari tanganmu kedua-duanya direntangkan ke samping dan ke samping kanan dan samping kiri, namanya apa? Depa. Wis, jangan banyak bicara. Jangan ada yang bicara, nanti tidak ngerti. Jadi anak-anak, ada jengkal, ada depa, ada langkah. Ini adalah salah satu contoh alat pengukur yang tidak baku. Maksudnya apa? Us tidak baku. Tidak sama mengukurnya. Contoh, di sini Alvaro sama Alif, tinggian Alif kan? Jadi jengkal tangannya ya berbeda. Kalau saya suruh mengukur, Alif, seumpama ini di sekolah anak-anak. Alif, ayo sampean ukur dengan jengkal kamu panjangnya meja. Kalau Alif yang mengukur seumpama 7, kalau Alvaro insya Allah 8. Karena apa? Tangannya Alif, jengkalnya Alif sama jengkalnya Alvaro beda. Ya, karena telapak tangannya kecil, jarinya kecil. Jadi lebih banyak kalau disuruh menghitung. Lebarnya tidak sama. Makanya disebut alat ukur yang tidak baku. Contohnya apa? Jengkal, depa, langkah. Yang dimaksud tidak baku, yang dimaksud tidak baku, ukurannya tidak sama. Kamu sama Bu Ana juga tidak sama. Seumpama kamu mengukur meja kamu di rumahmu, diukur sama jengkalnya. Cara mengukurnya, anak-anak, lihatin. Ini adalah buku. Buku. Ya, jangan buku. Ini adalah spidol. Spidol ini berapa jengkal? Kita ukur. 1 jengkal. 1 jengkalnya Bu Ana kurang. Ya, 1 jengkalnya Bu Ana kurang sedikit. Kurang sedikit. Nah, Bu Ana tak cari lagi.
Ini botol aqua diukur sama Bu Ana. Lah, ini pas anak-anak 1 jengkal. 1 jengkalnya Bu Ana. Nah, ini kalau kamu saya suruh mengukur botolnya aqua ini, botol air mineral, jarinya Alvaro, mungkin jengkalnya Alvaro jadi 2 jengkal. Karena beda. Alvaro jarinya jengkalnya pendek karena anaknya masih kecil. Sedangkan Bu Ana sudah besar, sudah dewasa, tangannya jengkalnya agak lebar. Makanya itu yang dimaksud dengan alat ukur yang tidak baku. Karena beda apanya? Beda apanya? Beda jumlahnya. Tapi kalau memakai penggaris, memakai meteran, sama. Kamu mengukur meja 60 cm atau 100 cm, pakai punya Bu Ana 100 cm, pakai Alvaro 100 cm, punya Aska 100 cm, Nabil 100 cm. Karena alat satuannya satuan pasti. Alat satuan yang baku, yang tidak berubah-ubah ukurannya. Tapi kalau memakai tangan kalian, jengkal kalian, depa kalian, langkah kalian, pasti beda. Karena ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus. Makanya berbeda. Dinamakan alat ukur tidak baku. Sudah mengerti anak-anak? Kalau sudah, acung jarimu. Ayo. Sudah bisa. Pinter. Lah, perhatikan. Ini. Perhatikan. Bagian tubuh yang dapat digunakan untuk mengukur panjang benda adalah depa, jengkal, hasta. Kalau hasta, dari ujung ibu jari sampai dengan siku-siku namanya hasta. Kalau depa, tangan kalian direntangkan keduanya namanya depa. Kalau dari ibu jari sampai jari kelingking namanya jengkal. Bisa, Nana? Halo? Bisa? Pinter. Nah, Penny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Penny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Nah, jadi dengarkan anak-anak. Besok kalian mencoba atau nanti kalian bisa mengukur apa saja yang ada di rumahmu memakai jengkal kalian. Benda yang ada di rumah kalian bisa kamu ukur sama jengkal kalian. Caranya bagaimana, Us? Lihatkan Ustazah. Jangan nekuk gini. Caranya jangan nekuk gini. Diluruskan. Ya, caranya diluruskan. Ujung jari jempol sama jari kelingking diluruskan. Setelah itu ditarik, diukur lagi. Ya,
Diulangi Bu Ana. Lah, diginikan, terus jangan dilepas. Di jempol kalian digerakkan ke depan, yang belakang terus ditarik kembali ke belakang. Bisa, Nana? Pinter. Pinter. Sudah. Coba. Sudah. Sekarang sudah mengerti. Sudah mengerti? Jadi jengkal ini namanya jengkal. Ini namanya depa. Ini namanya hasta. Coba jengkal kalian dilihatkan Ustazah. Jengkal. Gimana kalau jengkal? Jengkal, pintar. Ini namanya jengkal. Hasta. Hasta. Bukan gini, bukan gini. Gini. Hasta, Nana, hasta. Hasta. Dari ujung sini, ujung jari-jari sampai dengan siku-siku namanya hasta. Tangan diletakkan kedua-duanya namanya depa. Depa, hasta, jengkal adalah salah satu satuan yang tidak baku. Apa Nana contoh satuan yang tidak baku? Terus jengkal. Terus apa lagi? Hasta. Terus depa. Pintar. Diulangi. Sebutkan contoh satuan yang tidak baku. Jengkal. Depa. Hasta. Jengkal adalah salah satu contoh satuan yang tidak baku. Kalian sudah mengerti? Kalau ada ujian, ada contoh seperti itu, ada soal seperti itu, kalian harus bisa menjawab. Kan, anak? Makanya jangan suka malas ikut Zoom. Kalau kalian malas ikut Zoom, materinya nanti tak paham, tidak mengerti. Dimaksud satuan tidak baku, apa namanya jengkal, apa depa, apa yang hasta. Kalau kalian ikut Zoom, kalian pasti bisa. Kenapa kok disebut satuan tidak baku? Karena ukurannya beda-beda. Teman yang satu dengan teman yang lain berbeda. Jengkal teman kalian dengan kalian itu berbeda. Jadi disebut satuan yang tidak baku. Karena ada yang besar, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek. Sudah dikasih tahu Bu Ana contohnya tadi. Contohnya Alvaro kecil.
Pasti jarinya kecil, jengkalnya juga pendek. Tapi kalau seumpama Yafi, Iza, Gaisa, Aska, Alif, jengkalnya panjang, jadi ukurannya juga berbeda. Gak apa-apa, Takus, ya enggak apa-apa. Diukur dengan jengkalnya sendiri-sendiri. Seumpama meja, Benzema mengukur 7, Iza mengukur 8. Boleh, boleh. 100, 100. Karena memang satuan tidak baku. Jadi tidak ada yang sama. Kalau sama tidak apa-apa. Berarti jengkal kamu sama temanmu sama. Boleh. Tapi kalau satuan yang baku, tak suruh mengukur sama, berarti kamu menulisnya salah, melihat panjang ukurannya tidak teliti, jadi disalahkan. Tapi kalau jengkal, depa, hasta beda, itu tidak apa-apa. Karena satu sama yang lain pasti beda. Makanya disebut satuan tidak baku. Maksudnya bisa berubah-ubah atau tidak sama dengan yang lainnya. Bisa, Nana? Bisa dimengerti? Sudah. Bisa? Bisa. Pinter. Ya. Besok kalau ada soal, kalian teliti, tidak usah susu ke susu, lihat soalnya, dibaca sampai habis, terus disilang. Berapa soalnya? Banyak. Kalau waktu di laptop atau di HP, kamu tinggal mengklik saja. Besok kamu disuruh mengilang, mengisi, menjawab. Ya, repot Us? Tidak repot. Soalnya kayak apa sih Us? Soalnya kayak yang di LKS, VK, PAI, PLH, Quran habis, yang diuji kompetensi itu semua kayak seperti itu modelnya. Model ujiannya kayak seperti itu. Romawi 2 isilah, Romawi 3 jawablah. Makanya bisa membaca lancar, cepat-cepat belajar, cepat-cepat apa? Belajar terus, belajar membaca, belajar menghitung. Saya tak tanya, jujur tidak boleh bohong. Siapa yang dari sekian ini, dari 44 yang belum bisa membaca? Acung tangan. Ya wes, alhamdulillah bisa membaca semua. Tidak bisa menghitung. Bisa loh. Ya wes, pintar. Semua bisa membaca, semua bisa menghitung. Oke, terima kasih. Besok kamu kalau ada ujian, semoga kamu bisa menjawab pertanyaan dengan benar, nilainya 100. Oke, anak-anak? Ya, pelajaran tema hari ini semoga bermanfaat. Persiapan kalian menghadapi akhir semester ganjil yang nilainya untuk ditabung
agar kalian bisa naik kelas. Buat nilai kok ditabung? Ya, nek nilaimu jelek-jelek, ya tabungannya nggak cukup. Kayak kamu, rekreasi seumpama bayarnya 300.000. Tabunganmu masih dapat 100.000. Boleh ikut? Boleh ikut apa enggak? Boleh. Enggak boleh. Karena uangnya masih kurang. Ya kayak kamu. Karena nilainya kurang dari kelas 2. Ya nggak bisa naik ke kelas 2. Karena satu, ikut Zoom rame. Ikut Zoom ribut. Nilainya nggak jadi 100. Nilainya jadi 90. Kasih Bu Ana 60. Ya. Terus mengerjakan tugas. Kalau ingat dikerjakan, kalau nggak ingat nggak dikerjakan. Oke, dapat nilai bagus. Pas ujian nilainya jelek loh. Berarti tabungan nilaimu tidak cukup. Makanya kalian nanti nggak naik kelas. Jangan malas ikut Zoom. Jangan malas belajar. Kalau kalian malas belajar, nanti tidak punya tabungan nilai, tidak bisa naik ke kelas. Apa itu tabungan nilai? Sudah diakhiri Bu Ana, semoga bermanfaat. Semua tangannya dilipat membaca doa. 1, 2, 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin Tepuk jempol. Tepuk jempol. 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 Salut. Pintar. Ya, akhiri Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.